Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ketiga dengan judul kontrak memberi persepuluhan. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Roh Kudus boleh menjadi bagian kami boleh mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat ini dengan baik, dan kiranya ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami boleh mempraktekkan itu dalam kehidupan kekristenan kerohanian kami. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat memilih ayat tema atau ayat hafalan tercatat dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudara, peristiwa yang terjadi dalam kitab Maleakhi ini merupakan amaran Tuhan bagi bangsa Israel langsung melalui perantaranya, yaitu Maleakhi. Dan kebetulan Maleakhi ini penulis kitab Maleakhi. Ada peristiwa yang terjadi bagi bangsa Israel oleh karena kerohanian mereka pada waktu itu sudah berkurang, yaitu di mana mereka melakukan kesalahan di hadapan Tuhan sehubungan dengan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat di pasalnya yang pertama, itu diawali dengan 2 ayat bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Diteruskan kalau di ayatnya yang ke-6, ada pencemaran yang dilakukan oleh umatnya kepada Tuhan. Dilanjutkan terus menerus kesalahan di hadapan Tuhan sampai Tuhan murka. Kita boleh lihat di pasalnya yang kedua dan seterusnya. Terhadap para imam, Tuhan marah kepada bangsa Israel oleh karena tidak menuruti perintah Tuhan. Tuhan menyinggung karena telah menyimpang ketetapan Tuhan dalam hal persepuluhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, itu yang membuat Tuhan murka, menarik diri dari mereka. Saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah sahabat dalam Alkitab, namun ketika bangsa Israel, umatnya, mereka telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, mereka telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, Dia tidak menyalahkan mereka, Dia tidak meninggalkan mereka, melainkan Tuhan, Dia bertanya di mana mereka. Tuhan bertanya dan memberikan solusi kepada mereka. Solusinya ada dalam Kejadian Maleakhi 3 ayatnya yang ke-7 bagian B. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, inilah yang lebihnya dari Tuhan kita. Ketika kita berbuat salah, banyak kesalahan, Tuhan tidak Tuhan tidak meninggalkan kita. Kebanyakan kadang-kadang dalam kehidupan kita manusia, ketika ada yang berbuat salah, kita menjauhi mereka. Tuhan ketika ada yang salah, Dia memanggil kita dan memberikan solusi yang terbaik. Solusi atau jalan keluarnya terdapat dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Mohon maaf saudara-saudara agak berbatuk. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudara, Maleakhi mengindikasikan ada beberapa hal, yaitu yang pertama, bawalah seluruh persepuluhanmu. Dalam bahasa Inggrisnya bring all the tithes, berikan semuanya ke rumah perbendaharaanku, supaya ada persediaan di rumahku. Dan ini nanti akan dibahas kalau tidak salah di hari Senin. Ujilah kebaikan Tuhan, saudara. Dalam kehidupan kita, dalam hal memberi, Tuhan katakan ujilah, tes Tuhan dalam hal memberi. Membukakan tingkap-tingkap, dalam bahasa Inggrisnya windows
of heaven, jendela dari surga. Mencurahkan berkat itu seperti jendela berkat yang sangat besar. Tuhan akan limpahkan, mencurahkan berkatnya seperti banjir yang mengalir, dan kita akan diberkati melimpah-limpah. Saudara-saudara, berkat Tuhan di sini yang saya rasa tidak bukan secara cukup, tetapi ini melimpah-limpah, artinya berkelimpahan. Tidak kurang, tidak cukup, tapi melimpah-limpah. Ini berkat Tuhan. Selanjutnya, itulah sebabnya firman Tuhan di sini dikatakan, jangan pernah menipu Tuhan dalam hal perpuluhan. Jangan simpan atau jangan makan sendiri perpuluhan, tahan perpuluhan. Itu sama halnya kita menutup berkat, karena Tuhan katakan bring all, berikan, bawa persembahan persepuluhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau bahasa Manado bilang kasih entero, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya, di pelajaran hari Minggu berbicara tentang persepuluhan sama dengan 1/10. Selanjutnya di judul ada 3 kata, yaitu kontrak, memberi, persepuluhan. Di sini dikatakan bahwa kontrak adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak, atau pelajaran sekolah sahabat lalu, bilateral. Terjadi karena ada pihak sebelah, bukan hanya sendiri. Dan kontrak ini tentunya ada persetujuan antara kedua belah pihak. Soal memberi, itu sama halnya dengan sungai yang mengalir, memberi. Sama halnya dengan sungai yang mengalir, tidak sama seperti laut mati yang selalu menerima saja. Memberi juga merupakan suatu kewajiban bagi kita, walaupun Tuhan tidak memaksa, karena ini merupakan respon iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana soal persepuluhan? Dalam pelajaran sekolah sahabat di sini katakan, kamus mendefinisikan persepuluhan sebagai 1/10 bagian dari sesuatu atau 10%. Mengembalikan 10% apa yang menjadi milik Tuhan, komponen apa itu? Dari segala yang kita dapati, pendapatan, keuntungan, hasil dari pekerjaan kita, dan hal ini didukung oleh Alkitab. Yang kalau kita lihat itu ada tercatat dalam Imamat 27 ayatnya yang ke-30 dan ayatnya yang ke-32, merupakan peraturan bagi bangsa Israel pada waktu mereka ada di Gunung Sinai, bahwa persepuluhan adalah suci, kudus, dan persepuluhan adalah milik Tuhan. Namun saudara-saudara, ternyata persepuluhan itu pertama kali diperkenalkan bukan pada waktu Musa di Gunung Sinai dalam Imamat 27. Kita lihat ternyata bukan pertama kali dalam Imamat pasalnya yang ke-27 pada bangsa Israel, Musa. Tapi jauh sebelumnya kita boleh lihat, pelajari dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 dan Ibrani 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Peristiwa bertemunya Abram dan Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Dia adalah Raja Salem, Imam Allah yang Maha Tinggi. Saudara-saudara, dalam Kejadian 14 ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-17 sampai 24. Peristiwa bertemunya Abram dan Melkisedek seakan-akan langsung muncul tiba-tiba, tidak ada pendahuluan di pasal-pasal sebelumnya, dan selesai itu langsung hilang ceritanya, dan muncul lagi di dalam Ibrani pasalnya yang ke-7. Tapi kalau kita lihat dari latar belakang pertemuan antara Abram dan Melkisedek, atau pemberian persepuluhan Abram kepada Melkisedek, yaitu ketika Abram kembali dari misinya, Abram menang dalam pertempuran, membawa pulang keponakan Lot. Setelah peristiwa itu, dia bukan hanya menolak pemberian yang akan diberikan, namun dia memberikan persepuluhan dari semua yang dia miliki kepada Melkisedek. Luar biasa ini, ketika Abram menang dalam pertempuran, dia mendapatkan berkat dari Tuhan yang sebenarnya Melkisedek menawarkan berkat akan berikan kepada Abraham. Dia menolak dan dia lebih memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Selanjutnya,
Apakah cerita yang ada di dalam kitab Kejadian berhubungan tentang perpuluhan hanya ada pada Abraham? Tidak. Selanjutnya kepada keturunannya, yaitu Yakub. Bagaimana dengan Yakub? Peristiwa Yakub yang lari dari rumah oleh karena menjauhi murka dari kakaknya, yaitu Esau yang ingin membunuhnya. Setelah Yakub lari, dia berada di Betel, di mana orang muda ini berbaring dan tidur di situ. Kemudian bermimpi ada sebuah tangga naik turun di atasnya dari bumi ke sorga. Setelah itu Tuhan berdiri di atasnya dan memberkati Yakub serta berjanji akan menyertainya, dan respon iman ucapan terima kasih dari Yakub, yaitu kalau kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-28 ayat 21 dan 22, di situ firman Tuhan berkata, Tuhan akan menjadi Allahku, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu, kepada Tuhan. Saudara-saudara, untuk diberikan kepada Tuhan di rumah perbendaharaan Tuhan. Selanjutnya, berbicara tentang di rumah perbendaharaan Tuhan. Pertanyaan, di manakah rumah perbendaharaan itu? Kalau ditanya di mana rumah saya akan jawab di Ratahan atau di Manado. Kalau ditanya di mana rumah perbendaharaan, ya memang penulis katakan tidak secara spesifik dikatakan di ayat ini dalam Alkitab, tidak secara spesifik, tapi kita mengerti bahwa rumah perbendaharaan atau rumah Allah merujuk ke bait suci, kemah suci yang dibuat pada waktu itu sesuai dengan instruksi Tuhan kepada bangsa Israel lewat Musa di perintah yang ada di Gunung Sinai, dan yang menjadi pusat pertama di Silo. Sekarang kalau bisa dikenal bait suci, kemah suci itu, rumah Tuhan itu gereja pada kehidupan saat ini. Nah, saudara-saudara, umat Tuhan pada saat ini mengerti pasti salah satu menuruti kehendak Tuhan, yaitu tentang persepuluhan. Nah, pertanyaan, bagaimana dengan bangsa Israel pada waktu memberi persepuluhan di rumah perbendaharaan? Bagaimana caranya kira-kira bangsa Israel yang hidup zaman dulu memberikan persepuluhan? Nah, dalam kitab Kejadian ada beberapa kitab yang katakan dalam pertemuan umat Tuhan dengan Tuhan, bangsa Israel mengadakan 3 kali dalam setahun. Dalam setiap acara-acara tertentu, mereka datang ke bait Allah, ke kemah suci, untuk memberikan persembahan, persepuluhan, pujian, ibadah di hadapan Tuhan. Dan setiap persembahan persepuluhan itu selalu diawasi oleh para petugas, yaitu para pelayan umat Tuhan, suku Lewi. Dan hal itu selalu diperhatikan, dan suku Lewi, persepuluhan yang ada pada waktu itu dikhususkan untuk diberikan kepada suku Lewi yang melayani di kemah suci. G. Edward Reid, penulis pelajaran sekolah sahabat, di sini dikatakan, umat Allah berjalan ke Yerusalem untuk membawa persepuluhan dan persembahan kepada mereka secara pribadi dan memuji serta berbakti kepada Allah. Kemudian orang-orang Lewi mendistribusikan persepuluhan itu kepada saudara-saudara mereka di seluruh tanah Israel. Nah, tulisan yang diangkat oleh G. Edward Reid itu kita boleh lihat dalam 2 Tawarik 31 ayat 11 dan sampai ayatnya yang ke-12. Nehemia 12 ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-47. Bangsa Israel pada waktu dulu mereka datang ke kemah suci 1 tahun 3 kali dalam setiap acara-acara tertentu. Mereka beribadah, mereka membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan, dan hal itu didistribusikan, diberikan kepada pekerja pelayan-pelayan Injil pada waktu itu, yaitu mereka yang adalah suku Lewi. Nah, bagaimana dengan posisi gereja pada saat ini? Posisi gereja Masih Advent hari ke-7. Penulis yang sama, G. Edward Reid, Gereja Masih Advent hari ke-7 telah menetapkan konferensi lokal daerah misi uni gereja-gereja sebagai rumah perbendaharaan atas nama gereja sedunia, di mana pelayan itu dibiayai. Dan ini Alkitabiah diambil dari kisah bangsa Israel mengenai perpuluhan yang diberikan kepada orang Lewi. Nah, saudara-saudara, ini harus kita pahami bahwa bangsa Israel memberikan persepuluhan, dan persepuluhan itu diberikan kepada umat-umat Tuhan, kepada bangsa Lewi yang melayani pada waktu itu. Selanjutnya, apa tujuan dari
pemberian persepuluhan. Nah, dalam Imamat 27 menginstruksikan lagi-lagi persepuluhan itu diambil dari segala sesuatu yang kita dapati di bumi ini. Pendapatan kita dari hasil bumi ini. Lalu kita lihat dalam Bilangan pasalnya yang ke-18 ayat 21 dan ayatnya yang ke-24, kemanakah persepuluhan itu? Firman Tuhan berkata, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman kepada mereka tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Saudara-saudara, yang menariknya juga dalam saya rasa sudah jelas apa yang diberikan dalam Bilangan 18 ayat 21 dan 24. Kemana kita harus membawa persepuluhan? Ke kemah suci, ke gereja. Dan untuk siapa? Untuk bangsa Lewi, untuk pekerja-pekerja Injil pada waktu itu dan pada saat ini. Yang menarik dari Alkitab juga, pelajaran sekolah sahabat juga angkat dalam Mazmur 24 ayatnya yang pertama. Nah, bahwa semua adalah milik Tuhan. Jadi kayaknya di sini Tuhan tidak membutuhkan uang itu, saudara-saudara, karena ini milik Tuhan kayaknya. Ya benar, tapi karena persepuluhan adalah milik Tuhan, Dia menyatakan kepada kita apa yang harus kita perbuat dengan itu, dan persepuluhan digunakan untuk menunjang pelayanan Injil. Nah, selanjutnya dari bangsa Israel, Allah berikan itu kepada suku Lewi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dalam pelayanan. Ini berbicara tentang pelayanan. Dan hal ini dilanjutkan dalam Perjanjian Baru, dikuatkan oleh Rasul Paulus bahwa adalah lebih baik, Kisah Para Rasul berapa itu? Adalah lebih baik adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara, hal ini juga dikuatkan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat, J. Edward Reid. Memberikan persepuluhan itu penting, oleh karena hal itu menolong kita meneguhkan hubungan percaya dengan Tuhan. Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul dia katakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan hal itu dikuatkan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat bahwa itu ada hubungannya dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Selanjutnya berbicara tentang memberi persepuluhan dari pendapatan kotor atau bersih. Ini pertanyaan. Apakah kita memberikan persepuluhan dari pendapatan kotor atau bersih? Nah, mari kita lihat. Persepuluhan adalah apa yang kita dapat dari pekerjaan kita. Ingat, itu yang kita sudah bahas. Apa yang kita dapat dari pekerjaan kita, berapa pendapatan kita. Dan yang menjadi kasusnya adalah memberi persepuluhan dari pendapatan kotor atau bersih. Nah, ada yang sudah menjadi hasil bersih dari pendapatan kita, ada yang masih menjadi kotor karena dihitung-hitung dengan potongan-potongan atau pajak. Saudara-saudara, Gereja Masih Advent hari ke-7, anggota jemaat di beberapa negara, bahkan di negara kita, di Indonesia, mayoritas mengambil persepuluhan dari pemasukan kotor, yaitu sebelum pajak dikeluarkan. Mari kita lihat Alkitabiahnya. Saudara-saudara, dalam 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-9, peristiwa dari seorang janda di Sarfat yang bertemu dengan Elia. Janda yang di Sarfat bertemu dengan Elia mendahulukan permintaan seorang nabi Elia sebelum memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan anaknya. Ini hal yang menarik kalau kita pelajari dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai seterusnya. Pertemuan antara janda di Sarfat dan Elia. Elia bertamu, meminta minum, diberikan minum, meminta makanan roti untuk dimakan, tapi jawaban yang diberikan oleh janda itu bahwa tidak ada roti, hanya ada segenggam tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli.
hanya kurang sedikit, dan ketika dibuat dimakan kemudian mereka akan mati. Pertanyaan, apakah janda dan anaknya mati? Tidak, saudara-saudara. Elia menyuruh untuk berbuat demikian. Buatlah itu untuknya, untuk Elia. Bukan berarti Elia mau memaksakan, memuaskan dirinya sendiri. Tidak, saudara-saudara. Dia mau melihat iman dari janda ini. Dan pada akhirnya kita tahu bersama, oleh karena dia mendahului perintah, mendahulukan permintaan seorang nabi yang bernama Elia, maka kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Dan hal ini diberikan, dijunjung tinggi oleh penulis pelajaran sekolah Sabat. Nah, ide inti tentang pendapatan kotor dan bersih adalah terserah kepada kita. Bagaimana kita mau tanggapi pertanyaan tadi, kotor atau bersih? Penulis pelajaran sekolah Sabat di sini katakan, ide inti tentang pendapatan kotor dan bersih adalah terserah kepada kita masing-masing untuk memutuskan. Gereja tidak memerintahkan apa yang harus kita lakukan, dan memang demikian. Pada akhirnya, kita masing-masing perlu membuat pilihan kita sendiri, dan apa saja yang kita lakukan, kita tidak boleh menghakimi mereka yang bertindak berbeda. Masing-masing kita secara individu harus menjawab kepada Allah. Hanya Allah saja untuk apa yang kita pilih. Selanjutnya, Ellen White, Testimony for the Church, jilid 4, halaman 469. Setiap orang adalah penilai bagi diri sendiri, dan biarkan dia memberi sebagaimana yang direncanakan dalam hatinya. Saudara-saudara, intinya balik kepada diri kita sendiri. Motif kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau itu berbicara tentang perpuluhan, itu hal yang baik. Kalau ada kelebihan-kelebihan, itu juga hal yang baik. Jangan hakimi orang yang berbeda dengan kita. Selanjutnya, sebuah persepuluhan yang jujur atau setia. Tentunya dalam memberi persepuluhan dan persembahan harus ada kejujuran, kesetiaan, harus ada kebenaran. Dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat ada 4 hal yang diangkat. Yang pertama, jumlah, yaitu 1/10 atau 10% dari pendapatan atau keuntungan kita. Yang kedua, dibawa ke rumah perbendaharaan, tempat di mana pekerja Injil diberikan upah. Yang ketiga, menghormati Allah melalui bagian pertama dari pendapatan kita. Yang keempat, digunakan untuk tujuan yang benar, menopang pelayanan. Sekarang pertanyaan, bagaimana caranya menggunakan persepuluhan itu dengan benar dan jujur? Penulis Gereja Kristen Ellen White, Testimony for the Church, jilid 9, halaman 246, 247. Apa yang telah dipisahkan menurut kitab suci sebagai milik Tuhan merupakan pendapatan Injil dan bukan lagi milik kita. Tidaklah lebih baik dari penistaan bagi seseorang untuk mengambil dari perbendaharaan Tuhan untuk melayani dirinya sendiri atau untuk melayani orang lain. Selanjutnya juga di halaman 247, Testimony for the Church, bagian yang telah disediakan Allah untuk dirinya sendiri tidak boleh dialihkan ke tujuan lain apapun selain diri yang ditentukan Tuhan. Janganlah seorang pun merasa bebas untuk mempertahankan persepuluhan untuk digunakan menurut penilaian mereka sendiri. Mereka tidak boleh menggunakan untuk diri mereka sendiri dalam keadaan darurat. Juga tidak menerapkannya sesuai keinginan mereka, bahkan dalam apa yang mereka anggap sebagai pekerjaan Tuhan. Selanjutnya, Ellen White membina pendidikan sejati, halaman 126. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Maliaki 3 ayat 10. Adalah perintah Allah, tidak ada imbauan yang dibuat untuk ucapan syukur atau kedermawanan. Ini adalah soal kejujuran.
yang sederhana. Persepuluhan adalah milik Tuhan, dan Ia memohon supaya kita mengembalikan kepadanya apa yang menjadi miliknya. Saudara-saudara, pertanyaan, apakah dalam kehidupan kita sudah menerapkan sistem persepuluhan, sistematis, memberikan apa yang, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan? Kalau belum, mari kita jawab dalam diri kita masing-masing. Kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan apa yang menjadi milik dari Tuhan. Kesimpulan, Malaki 3 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih kami boleh mempelajari firman Tuhan dengan baik. Dengan pertolongan kuasa Tuhan, kami boleh dimampukan untuk menerapkan dalam kehidupan kami, pelayanan kami, persepuluhan yang benar, yang jujur di hadapan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan sepanjang kehidupan kerohanian kami, kekristenan kami. Biarlah kami selalu layak di hadapan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran video ini memberkati saudara-saudara, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe, boleh bagikan channel ini. Tuhan memberkati, terima kasih. Tuhan Yesus sayang pat orang semua. Haleluya, tumingkas.